Ini yang menyampaikan hasil dari Genting Center itu warna hijau sama pengerek batang, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat di lokasi kalau sudah kena orang, kita memang dari awal kita nggak tahu kalau orang berubah. Dia kan juga ada kuning begini, ini namanya juga kena penyakit kuning. Ayo pakai tadi dulu ah. Jadi dari awal karena itu pengendalian lebih efektif, Pak, dibandingkan nanti dia sudah menetas masuk ke padi dalam batang padi. Itu sangat sulit, Pak, akan kita mengendalikan. Apalagi kita tahunya dia sudah tiba-tiba pucuknya bayi, itu sudah menyebar. Karena dalam sekali menetas dia bisa menghasilkan 200 sampai 300 ekor ulat. Bayangkan, Pak, kalau berapa yang telur yang menetas, bibit-bibit yang menetas, dia 1 hektar lah. Dan untuk intensitas serangannya sangat besar, Pak. Kayak pengerek batang, orang itu sangat besar, Pak. Jadi sangat mempengaruhi hasil panen kita. Tapi yang di sini memang endemis sekali itu orang sama pengerek batang. Kadang-kadang kita kira, oh, pengerek batang ini udah biasa aja. Jadi jangan disepelekan kalau pengerek batang. Ini nama utama pengerek batang. Nanti kayak kejadian yang di Biung ya, itu bisa kusut sama sekali nggak panen. Kalau worm, kalau dia masa vegetatif, kemungkinan kita kendalikan anakannya masih bisa. Tapi kalau untuk pengerek batang dari indukan sampai anakan tuh semua dihabisi. Lebih baik kita mengendalikan pengendalian dari awal lah. Karena saya bilang kalau ada menemukan telur, ini kita ambil, Pak, kita simpan di sana. Apabila itu menetas, kita harus terpenuhi itu, Pak. Kalau enggak, paling enggak besok kita simpan. Apabila terlambat, dia sudah masuk ke batang, jadi saya bilang dosis yang kita pakai itu akan lebih tinggi, Pak. Tapi kemungkinan hasilnya kita kecil. Karena kita di sini nggak ada namanya penyemaian, Pak, ya. Rata-rata kan tabela. Ya. Kalau tadi penyemaian kita bisa kendalikan penyemaian langsung. Karena kita lihat kalau penyemaian itu telur-telurnya pas atas langsung kita tempat bisa. Terus kita menggunakan racun itu nggak banyak kalau di penyemaian memang. Iya. Tapi kalau sudah tanam itu kan dosisnya juga banyak kita pakai. Kalau usahakan kalau untuk pengendalian kalau dia masih kecil kita bisa pakai racun itu minimal ya paling tidak 15 sampai 20 mili lah. Tapi kalau sudah serangan masuk ke batang sudah berbentuk begini ulatnya, itu bisa sampai 40 mili Pak, sudah pakai racun. Dan kita jadi kayak pemborosan pemakaian insektisida. Sebenarnya kalau untuk pengendalian pengerek batang itu, Pak, itu saya bilang harus kita dari awal. Kalau saya terus terang, kalau saya sendirian, Pak, saya tidak bisa memberitahukan hari ini saya kembali lagi hari ini, Pak, karena saya satu kecamatan, Pak, saya harus kembali ke tempat yang lain, Pak. Terus terang kalau saya jual ke sini, saya kadang nggak lihat ada yang petani, saya lihat ada petani yang ada ya, saya kasih tahu aja petani yang ada loh. Kalau ada penyuluhnya kan saya kabarkan kalau penyuluhnya kalau tahu penyuluhnya sama petani. Itu selama ini kan kita ya kadang ke lapangan jangan ketemu orang jadi untuk menyampaikan seperti ini ya sudah ada serangan baru bisa gitu.
Ada masalahnya tujuh daunnya baru. Nah iya. Kalau sudah ada daunnya, Ya. yang paling sering terkena paling cepat itu yang kita tanam burung, penggeret batang. Karena kadang-kadang beliau itu kayaknya duluan tanam ya. Ya. Duluan tanam, duluan Duluan terus terus, Pak. Iya, pasti dia kena ulat. Dan saya mau ngaku tahu, nggak tahu saya orangnya yang mana gitu. Itu karena itu sekolah daunnya ada. Ini paling musuh tuh ya, Pak. Itu pasti kita penggeret batang lah. Jadi Pak, kalau penggeret batang, kalau pakai yang ini apa, itu paling nggak bahan aktifnya kayak Dendiko. Kalau saya sarankan yang untuk dosis rendah itu pakai kayak stopan gitu ya. Gitu. Ya bahan aktifnya nggak terlalu tinggi, kita bisa pakai sampai 20 sampai 30 mili Pak. Jadi kalau sudah kayak ada yang terkena, bapak lihat, bapak cabut aja ujungnya Pak. Itu namanya sudah penggeret batang, kalau sudah itu sampai ada bekas-bekas ulat, itu 2% aja Pak. Paling tidak kalau bapak beli toko pertanian, bapak bisa lihat lah untuk penggeret batang atau enggak. Saya kurang paham dan untuk produk-produk apa aja kan. Ya. Yang penting di situ ditulis penggeret batang. Jangan yang penting ulat Pak. Kalau yang penting ulat belum tentu untuk penggeret batang. Karena kadang ada saya lihat, ada beberapa saya lihat kan itu racun kontak. Kalau untuk kontak nggak bisa untuk penggeret batang Pak. Karena dia di dalam batang. Kalau untuk kontak itu hanya untuk ulat pembulung daun. Yang kami bilang sama putih palsu. Itu kalau membunuh masih bisa kalau yang kontak. Tapi kalau untuk penggeret batang pasti sistemik. Ya. Dan utamakan memang harus untuk apa kita pakai untuk penggeret batang, jangan untuk macan tulang. Lain ini namanya. Ya. Kakak akan bulat. Jangan disamakan Pak. Makanya itu saya lihat kan sering kan saya tanyain, ada yang kadang-kadang pakai apa ya? Pakai apa sih? Orang yang sering kopi apa itu? Dangke. Itu sebenarnya dangke bisa Pak. Bisa kalau penggeret. Penggeret batang bisa. Ya, tetapi menurut saya yang kemarin yang dari PJW itu ada campurannya lagi gitu. Ada kayak itu. Ya kan saya ada campurannya lagi dia. Nah, aku nggak pernah pakai koleksi. Dia ada campurannya lagi. Cuma saya kurang paham juga apa campurannya. Nah paling tidak Pak, kita utamakan Pak kalau mengotor paling tidak kita pakai perangkat Pak. Kan? Kenapa saya bilang pakai perangkat? Kalau ini kan mengotor nggak pakai perangkat. Kalau begini kita Kalau misalkan pakai perangkat Pak, biar lebih menjamin ini nantinya ini lengket dan masuk. Karena di sini memang kalau untuk saya bilang ulat pembuluh daun itu sebenarnya untuk merusak atau apa itu hanya sekitar 20%. Tapi yang paling diwaspadai Pak penggeret batang sama orang. Nanti asal kita semprot tiba-tiba nggak mempan ini. Tapi kan salahkan racunnya. Jadi kalau bisa mendingan kita satu-satu aja Pak. Karena ada racun yang nggak bisa dicampur dengan bahan aktif yang lain. kalau dicampur dia dua-dua dan makan. Takutnya salah satu. Mau nggak mau kita pakai pengendalian secara kimia. Pak. Karena ini hujan mungkin Karena ini hujan ya besok apa? waktu penyemprotan. Lama sudah ada dipakai, Pak. Dipakai. Sebenarnya ini Pak, ini lebih ampuh sebenarnya Pak. Cuma kalau mau lebih efektif Pak, ini dipakai waktu pemupukan Pak. Dikasih bantuan di sini ada nggak dijual gitu dia. Untuk sementara yang produk begini nggak ada dijual. Untuk di sini mereka langsung dari Samarinda, tapi nggak ada hasil. Ya untuk ini sendiri sudah apa Pak ya?
Nah untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Pak Bambang penyampaian yang mau disampaikan tentang pemakaian apa? Kemadu apa tadi ya? Ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kepala kampung ataupun yang mewakili Ketua Gapotan, Ketua Kelompok Tani, Pak Korlu, PPL, PPT, dan teman-teman sekalian tani yang saya hormati. Mohon maaf kedatangan kami agak terlambat karena kan saya harus mengambil racun dulu ke Sambaliung, Pak. Ya, karena agak terlambat. Ya. Saya hari ini kok senang sekali gitu ya, kumpul-kumpul dengan bapak-bapak sekalian. Senang sekali saya itu. Sudah lama kami dari dinas ini tidak bertemu dengan teman-teman petani, ya, petani sekalian. Dalam rangka apa kita semua ini, saya rasa samalah tujuannya. Kita meningkatkan produksi, Pak, ya. Karena saya juga tanam padi, Pak. Setiap musim tanam saya tanam padi. Padi saya sekarang bunting, ya hampir sama lah. Gitu. Alhamdulillah aman, Pak. Nah, di sini sebenarnya saya ingin tukar pengalaman saja, Pak. Bukan kita memberikan arahan atau apa. Kalau terkait dengan POPT, dengan OPT, artinya hama, penyakit, itu Mas Wahyudin tadi sudah lengkap. Beliau memberikan pencerahan ke kita ya. Ini saya lebih fokusnya pada ini, Pak. Secara agak makro dikit ya seluruhnya dari awal ya. Supaya pandangan kita sama. Gimana sih untuk meningkatkan produksi ini gitu ya. Tidak hanya batasan-batasan ketika kita terserang hama penyakit, wah ini turun produksinya, pasti itu ya. Itu salah satu faktor utamanya itu ya. Ya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, kita ke belakang dulu. Artinya saya akan coba menarik garis merah bahwa Melati Jaya ini dulu adalah sentra produksi padi sawah, Pak ya. Saya ingat saya awal mula 2005 saya jadi pegawai, 2007 kalau tidak salah ini sudah panen raya, Pak ya. Masya Allah ini. Saya ingin mengembalikan kejayaan itu, Pak. Kemarin saya di Merancang Ulu begitu juga bertemu dengan ketua kelompok tani, di mana sekarang mohon maaf kepala kampungnya sangat mendukung di pertanian. Sehingga maksud kami dari dinas ini akan mensupport bapak-bapak sekalian. Boleh dikatalah saya ini untuk pupuk pestisida ini bagian kami, Pak, di dinas. Sehingga apapun yang saya bisa lakukan untuk teman-teman petani ini akan saya lakukan gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanpa adanya kerjasama antara dinas kemudian PPL, pengamat hama dan Bapak sekalian itu ini tidak akan naik, produksi kita tidak akan naik ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembalikan kesuburan tanah yang ada di lahan sawah di Bro ini, Pak. Kok Pak Bambang bisa mengatakan tanah kita tidak subur ya? Ini ada beberapa indikatornya, Pak ya. Jadi tanah subur itu apakah tanah yang gembur saja? Ya. Belum tentu. Teman-teman PPL punya pH meter, kemudian dicek pH-nya sudah 6,5 7, Pak ini. Apakah suburnya? Belum tentu. Nah, saya katakan tanah itu subur kalau memenuhi 3 kriteria, Pak. Pertama itu subur secara fisik, gembur tadi ya. Kedua secara kimia, Pak. pH-nya, pH tahu, Pak ya, pH ya, potensial hidrogen, artinya tingkat keasaman tanah Bapak gitu ya. Jangan terlalu asam ya. Artinya netral itu 7, di bawah 7 itu asam, di bawah 7 di atasnya itu basah. Kalau di sawah itu bisa optimal di pH 6 sampai 7, Pak.
saya tidak bawa ini pH meternya, bisa dicek nanti ya. pH-nya berapa sih Melati Jaya ini? Nah, kami akan turun nanti secara tim ke semua kampung mau melihat ini pH-nya berapa sih. Kemudian secara biologi dikatakan subur kalau mikrobanya itu banyak Pak. Sehingga saya memprogramkan bantuan pupuk hayati, baik itu cair, baik itu padat, yang mungkin ini sudah diterima Bapak sekalian. Ada yang belum terima Pak? Karena ini tidak semua gapok, bukan atas nama gapotan ya kemarin. Enggak, ini dapat semua ini, Pak. Dapat semua? Alhamdulillah. Nah, itu tadi terkait gimana sih Puca Madu Pak. Nah, ini saya jelaskan dulu secara garis besar dulu Pak ya. Jadi perbaikan tanah itu perlu. Nah, tadi subur fisik, subur gembur ya, gembur. Rata-rata tanah kita gembur ya. Nah, kalau lahan rawa, kemudian lahan pasang surut itu rata-rata gembur. Kemudian kedua, secara kimiawi pH-nya itu harus 7 normal. Nah, untuk menaikkan pH tanah, ya, lahan Bapak itu asam ya. Hampir semua di Bro ini asam. Di Tasuk itu pH-nya 3,5 sampai 4. Kemudian di di Buyung-Buyung itu juga ya paling sekitar 5 ya. Kita harus naikkan. Kenapa harus dinaikkan? Karena di saat pH ini rendah atau asam, pertama ya, efeknya Bapak mupuk itu ya, paling di bawah 50% bisa diserap oleh tanaman. Bapak mupuk misalnya 1 hektar berapa ya? 3/4 habis berapa Pak? Poska Pak? Ini saya gini aja, taruh 4 karung gitu ya, poska. Itu paling 2 karungnya aja yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kenapa begitu? Karena pH-nya rendah Pak. pH-nya di bawah 5. Nah, yang lain kemana itu unsurnya? Yang kemana? Bisa hanyut, bisa terikat oleh tanah. Ya. Kalau unsurnya N itu bisa menguap, nitrogennya itu bisa menguap. Jadi Bapak menghambur urea itu paling 50% aja itu sudah alhamdulillah bisa diserap. Kemudian yang P dan K, fosfat dan kalium, ini akan diikat oleh tanah. Dia tidak menguap Pak. Dia tertimbun di dalam sawah Bapak. Nah itu secara kimia. Nah kemudian peran dari pupuk hayati yang saya bagikan ke Bapak sekalian, ya, Puca Madu. Nah, di sini tidak dapat ya bioratu. Bioratu itu yang padat Pak. Itu fungsinya menguraikan, ya, mengambil kembali unsur P dan K untuk tanaman. Sehingga Puca Madu tadi ditanyakan oleh Bapak, kapan itu diaplikasikan? Paling bagus adalah 1 minggu sampai 3 hari sebelum tanam Pak. Bapak traktor gitu ya. Kalau ada yang traktor. Kalau enggak TUT habis semprot, kira-kira 3 hari besok tanam kita semprotkan Puca Madu. Berapa anunya? Dosisnya berapa gitu ya. Karena ini belum pernah terkena pupuk Puca Madu, bolehlah mungkin pupuk hayati yang lain boleh. Itu dipakai silahkan 15 sampai 20 tutupnya Pak. 1 tangki. Tuh, semprotkan. Sampai selesai. Wah, habis ini Pak, cepat habis. Enggak apa-apa. Tahun ini kita dapat lagi. Makanya saya sampaikan kepada Mbak Sulina, ayo segera proposalnya Pak. Ini saya anggarkan dari anggaran provinsi Pak. Jadi kalau anggaran APBD 2 enggak boleh. Dalam 2 tahun itu kita dapat bantuan yang sama, anggaran sama itu enggak boleh Pak. Kita cari akal berpikir, ini gimana nih teman-teman ini bisa dapat bantuan lagi. Gitu. Makanya kita ambil ke provinsi. Alhamdulillah dapat Pak. Nah, saya minta nanti bantuan teman-teman Mas Indro, Mbak Sina, proposalnya segera, karena 1 minggu ini ditunggu provinsi Pak. Nah, kalau bisa gapoktan dari semua kelompok tani dapat. Tidak hanya untuk sawah, monggo, yang untuk cabai, yang untuk tanaman yang lain, silahkan nanti dibuktikan saja. Karena saya kalau memilih barang, saya tidak sembarang Pak, kalau saya membantukan itu. Buat apa kita beli yang
ibaratnya murah-murah kalau hanya tidak bagus untuk petani kita gitu. Pucah madu ini sudah saya teliti 2 tahun yang lalu Pak, sudah kita aplikasikan di Bro gitu. meningkat. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita bahas pucah madu terus 1 jam tidak cukup Pak, karena testimoninya banyak banget. Kemudian yang terkandung di dalamnya Bapak mungkin secara garis besar itu hanya 2 bakteri yang ada di situ Pak ya, ada Bacillus sama Azospiridium. Itu 2 bakteri standar kementerian Pak, tapi di dalam pucah madu itu hampir 10 bakteri yang ada di sana, termasuk Trichoderma, termasuk Nitrosomonas, termasuk Pseudomonas Pak. Nah ini Pseudomonas sp dan Trichoderma sp ya, antara bakteri dan jamur, ini yang menjadi biopestisida Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak semprotkan sebelum tanam, kemudian setelah tanam boleh, umur 10 hari boleh. Gimana Pak, tanaman sudah boleh, tapi jangan, kalau bisa tetap kena tanahnya, karena dia adalah pembenah tanah, pupuk hayati, bukan di tanaman. Dia memperbaiki tanah. Tapi dengan tanah yang baik, maka tanaman juga akan baik kan gitu ya. Ibaratnya tanah itu adalah pencernaan kita. Kalau tanahnya sakit, kita dikasih begini, tidak akan makan kita, pastilah. Mungkin Pak BE ini, aduh sakit perut, padahal enak banget ini, pasti tidak akan mau makan. Nah itu tanaman begitu juga. Jadi kita baiki tanahnya, kemudian perbaikan tanah itu akan berimbas pada tanamannya. Insya Allah lah, dengan usaha kita seperti ini akan meningkat produksinya. Kembali lagi ke pucah madu tadi, biopestisida yang ada itu sudah terbukti mengendalikan penyakit pada tanaman padi ya, penyakit ya akibat jamur ya. Saya tidak mengatakan hama ya, kalau hama dia tidak bisa. Seperti blas ya, itu akibat dari serangan jamur. Jamur apa namanya lupa aku. Jamur ya, Mas Walidin tahu. Blas jamur apa Mas? Penyebab blas itu jamur apa Mas? Piricularia grisea. Nah, itu makanan empuk dari bakteri Pseudomonas yang ada di pucah madu. Kemudian fusarium yang pisang Bapak, pisang kepok itu ya, kok kuning daunnya dari bawah tapi bukan dari atas. Nah, itu fusarium. Itu makanannya Pseudomonas. Disemprot itu ya? Iya, disemprot di bonggolnya Pak. Iya, di bawahnya ya. Karena kayak fusarium itu masuknya di batang Mas ya. Dia masuk di batang, kalau batang pisang itu Bapak potong, dia akan kecoklatan, baunya nggak enak. Larinya ke daun. Kemudian pisangnya juga nanti bisa buah. Juga dia buah tapi dalamnya juga busuk Pak. Busuk, ya. Itu bisa ngatasi Pak. Sehingga saya katakan bahwa insya Allah bantuan yang kita berikan itu yang terbaik untuk saat ini. Monggo Bapak sekalian diterapkan. Gitu. Jangan sampai seperti itu tadi. Sudah dibantu, ini tidak tahu ini caranya gimana akhirnya ditimbun dan ya itulah. Jadi pemerintah ini niatnya baik sih Pak, meringankan kita gitu. Nah itu. Kemudian beralih ke itu tadi, ke wereng tadi ya, wereng, kemudian menggerek batang ya, dan sebagainya, walang sangit. Tidak lama lagi walang sangit ini yang dikeluhkan tahun kemarin di Merancang Ulu ya. Pak saya sudah semprot ini, tapi kok datang lagi Pak ini. Bukan main walang sangit ini tahun ini. Bilangnya kok begitu. Saya ketawa. Lagi mana Pak, sama nyemprot kanan kiri tidak nyemprot ya, datang dari sebelahnya kan gitu. Sehingga apa yang disampaikan Mas Walidin tadi benar, Mbak Sulina. Jadi monggo kita namanya GERDA, gerakan pengendalian secara serempak ya. Nanti akan kita coba Mas Walidin ya, kita koordinasi dengan Balai Proteksi Mas ya. Kalau ada program Balai Proteksi Gerdal Padi Sawah Melati Jaya, saya usulkan Melati Jaya ya. Nanti saya telepon kepalanya Pak Rahmat ya. Memang rencana ada Pak, nah, tapi buka juga. Kalau melihat dari kondisinya sudah mau bunting, takutnya ya sudah bisa diadakan di sini Pak. Gerdalnya untuk apa dulu?
Kemarin Namanya saya minta apa? Untuk Sasaran. ulung sama pengurus batang. Kan karena Indonesia yang tempat kita nih di sini merancang ulung, Selatu Jaya, Mulia Ilir sama. Rata-rata orang yang pengurus batang. Coba di follow up ke Pak Rahmat nggak bisa kan? Atau nanti saya telepon. Coba-coba ya. Itu namanya kita koordinasi Pak ya. Namanya koordinasi. Siapa tahu masih ada peluang saya dengan Mas Wahyudin untuk supaya gergalnya ditarik ke sini. Pak. Betul. Ya. Semuanya itu berawal dari koordinasi yang baik Pak. Seperti halnya saya kemarin ke provinsi itu ya. Provinsi bilang, Pak Bambang, ini ada bantuan benih jagung untuk 1000 hektar di Kaltim. Saya bilang ke ibu, maaf nih, saya bilang, tolong jangan ke kabupaten lain. Baru aja kurang itu Bu, 1000 hektar gitu saya bilang. Oh ya, akhirnya tarik ke Bro semua itu 1000 hektar jagung. Sehingga mudah-mudahan teman-teman yang bisa ngajukan proposal untuk benih jagung, untuk Gunung Tabur, Mas Indro, kita alokasikan nanti bisa dapat bantuan itu. Ya, semua itu bentuk perjuangan saja sih Pak. Kita bukan apa-apa gitu ya. Nah, kembali sedikit mungkin 5 menit lagi kita sampaikan yang hama penyakit tadi Pak Ibu sekalian. Jadi yang pertama diusahakan bisa gerakan massal Pak ya. Kalau enggak bisa yang penting semuanya bisa tersemprot. Termasuk apa? Termasuk ini yang tidak ditanami tadi. Jadi ini kelemahannya saya lihat di sini Mbak Sunina. Ada yang ditanami, ada yang enggak. Nah, vektor ini, wareng ini, apalagi kayak walang sangit, dia itu bisa makan segala. Jadi dia, ya kalau sini enggak ditanam, dia akan berlindung di sini. Dan ini jarang disemprot ini Pak. Rumput ini jarang disemprot. Bertahan di situ dia Pak. Apalagi jamur, ya, Pyricularia grisea tadi penyebab blas, ada dibangun itu ya. Itu endemis blas lah ya. Jamur ini bisa bertahan 3 tahun Pak. Iya jamur, dia kan membentuk ini Pak, micelia, miselium, kemudian hifa, jamur ya. Kalau dilihat secara mikroskop itu bertahan 3 tahun Pak kalau tidak dikendalikan. Kalau hanya dibenamkan itu, makanya saran kita itu kalau bisa sebelum tanam itu tetap disemprot Pak. Semprot ya, racun kontak ya, sebelum di traktor itu. Nah habis itu baru nanti masuk air, kemudian bukan masuk angin Pak ya, masuk air. Kemudian disemprot pucah madu, baru ditanami. Ya, tabela boleh silakan. Bahkan Profesor Sigit kemarin menyampaikan, coba sekarang tanam padi itu enggak usah di traktor, tabela saja. Nah itu nanti keras Pak tanamnya dari traktor. Ya, itu pikiran kita. Tapi di dalam pucah madu itu sudah ada tukang cangkulnya Pak. Kalau kemarin ada yang ikut BIMTEK di Hotel Hernina gitu, kita ulas lagi. Ada tukang cangkulnya di situ, yaitu mikroba itu. Bapak akan yakin nanti kalau sudah disemprot 1 minggu pasti akan gembur. Luar biasa itu. Mikroba yang ada di dalam pucah madu itu. Dia akan semakin gembur. Nah, resikonya kalau terus-menerus memakai pucah madu ini nanti dalam Pak sawahnya. Karena mikroba ini akan menggemburkan terus Pak. Tidak masalah, itu nanti bisa diselingi ya. Mungkin musim tanam ini kita tidak pakai pucah madu. Nah, itu dia agak keras lagi. Sehingga Bapak-bapak Ibu sekalian yang mungkin terakhir ya. Karena ini saya terbatas juga jam 1 mungkin sudah harus kembali kami ke dinas Mas. Jam 1 Mas ya. Kalau enggak saya biar sampai sore enggak apa-apa seperti ini kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, kemudian untuk racun tadi disampaikan juga tidak boleh dicampur ya, memang seperti itu Pak ya. Jadi itu dia akan menurunkan toksisitas. Daya racunnya itu akan turun Pak kalau dicampur Pak. Harusnya mampu mengendalikan, akhirnya tidak mampu mengendalikan gitu ya. Sebenarnya bisa dicampur. Saya biasa nyampur. Saya tanam padi ya. Tapi yang lebih aman itu kalau antara fungi dan insek itu. Misalnya ini kalau kondisi terpaksa Pak.
Kalau enggak ya jangan satu-satu gitu ya. Bapak nyemprot dulu untuk wereng, kemudian 3 hari lagi nyemprot untuk PBT, penggerek batang gitu ya. Jangan lupa perekatnya. Paling bagus saat ini yang saya ketahui itu spreader, memang produk DGW, perekat, penembus, kemudian dia ya pokoknya dia masuk ke sistem lah. Ada yang murah Pak, yang 15.000 ada juga. Lem saya namanya. Dekatnya. Ya 1 liter. Kalau spreader kan tidak ada 1 liter itu segini itu 75.000. Ya. Nah, itu perekat jangan lupa. Kemudian nyemprotnya ya kita harus melihat waktunya apa yang kita semprot. Nyemprot walang sangit tengah hari ya percuma Pak. Pasti pagi atau kalau saya senang paling senang saya sore Pak. Mupuk juga saya senang sore karena malamnya dia akan bereaksi gitu ya. Kalau pelekat tuh Pak, satu tadi berapa Pak? 1 tangki sampai sekitar 30 mili itu Pak. Nah, tadi saya sampaikan mungkin ya agak bertentangan dengan yang disampaikan Mas Wahidin tadi. Seandainya terpaksa itu mencabur, karena ini kebiasaan petani Mas, jadi termasuk saya itu begitu sih. Tapi tidak boleh sebenarnya. Jadi kalau nyampur itu tingkat kesulitan larutnya itu yang didulukan Pak. Ember kasih air, kemudian yang bubuk dulu. Bubuk dulu. Dangke ya. Bubuk dulu. Kemudian sudah larut, baru nanti kasih ziban, perekat kan gitu. Ini kalau terpaksa dioplos, kalau enggak ya jangan. Tapi terpaksa semua juga. Kalau terpaksa semua ya berat ini. Saya dimarahin Mas Wahyudin nanti Pak. Itu karena tetap instruksi kita saran kita itu kalau bisa jangan dicampur gitu ya. Nah itu. Kemudian satu lagi apa ya lupa tadi yang saya sampaikan. Sudah ya, nanti di sesi tanya jawab aja Bapak Ibu sekalian terkait dengan silakan buat terkait dengan pupuk hayati, bantuan racun, kemudian peningkatan produksi seperti apa sih Pak. Nah, kita sharing-sharing saja ya. Jadi kami ini kalau tidak ada tulang punggung teman-teman PPL ini nggak tahu informasi Pak. Betul. Begitu di bel, kemarin di bel saya Mas Wahyudin, Bang udah serangan ini, saya cuma bilang gini, kira-kira berapa hektar ya? Karena saya harus menyesuaikan jumlahnya Pak, jumlah bantuan yang ada gitu. Sehingga kami baru bisa turun. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mungkin ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf sekalian. Nanti kita sambung di tanya jawab ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang tinggi tuh 650. Buah banyak yang 600 itu operasi per menteri yang Oh iya. Jempol nggak boleh. Sama-sama aja. oh iya Kak.